وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kirung doaku. Saking yang ku rasa jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Dari kata to'ama artinya Allah jamin makannya. At'amahum min ju', Allah beri dia makan sehingga bebas dari lapar. Artinya Pak, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang paruhnya keroncongan. At'amahum min ju'. Yang kedua apa? Wa amanahum min khauf. Allah berikan dia rasa aman sehingga tidak ada rasa takut dan cemas. Azal bait. Di sini tidak disebut masjid, tidak disebut mushola, tapi disebut dengan Rabb hadzal bait. Al-bait. Ibu-ibu dan bapak, di sini nampak bahwa kalau ingin menjadi masyarakat yang aman, makmur, kuncinya satu saja, Pak. Apa kuncinya? Ramaikan masjid. Kalau orang azan di musaji atau di musola, tidak banyak namaningkan karajoro. Lihat Pak, ambo kebetulan jepatan tua aku kalau musaji di musola di Padang Kong itu saja dari Umui Teluk Kabung sampai ke Kota Tangan. Kalau kami tampu sebagian besar, tidak ada musola waktu dan jauh-jauh dari komplek masyarakat. Nan bantu di kampung-kampung nan harus basuluh manitia-titian bangku berjalan dari pematang kok ke surau tidak ada. Tapi nan surau jo musaji kurang rami juga. Kok tadangan azab celah. Dan ada satu yang istimewa kita di Sumatera Barat, Minangkabau khususnya, di Satio ado pasa ado musaji, Satio ado pasa ado surau. Tapi sayangnya kita masih mementingkan pekerjaan ketimbang menghadiri panggilan Allah. Asal tadanga suara azan, orang baranti garajo, nyotinggan tokonya, nyotinggan usahanya, hebat. Mereka tak takut, yang nyotinggan toko aku mau tutik selama mau sembahyang, bahalo banyak jual beli yang buka berkurang, ya. Barak langganan nambo dan kapitan, nah itu demikian tuh. Kenapa? Karena ia yakin soal rezeki datangnya dari atas. Kami juga ingin menyampaikan flashback ya. Jadi kilas balik mengenai proses pembentukan panitia pelaksana pembangunan musola Al-Ansor dan pengurus musola Al-Ansor dan juga pembangunan. Jadi kalau kita kilas balik, di pertama adalah dulu Bu RT 03 RW 2 punya inisiatif ya, yaitu Bu Desnita dengan warga Villa Sentosa pada tahun 2014 untuk merubah PASU ya,
yang luasnya 305 meter menjadi Pasos. Perubahan Pasum menjadi Pasos ini disetujui oleh Bapak Wali Kota dengan keputusan nomor 185 tahun 2015 tanggal 31 Maret. Kemudian pemanfaatan Pasos adalah fasilitas sosial, Pasum fasilitas umum. Ya, jadi dulu Villa Sentosa memiliki fasilitas umum 325, kemudian ini dijadikan Pasos oleh Bu RT bersama warga dan disetujui oleh Bapak Wali Kota. Kemudian Pasos ini fasilitas sosial kita manfaatkan untuk dibangun musola, dan itu juga diinisiasi oleh Bu RT, kemudian diajukan kepada Wali Kota dan juga mendapat persetujuan dengan nomor 245 tahun 2015. Kemudian tanggal 28 November 2020, Ketua RT Ibu Desita mengundang warga Kompleks Villa Sentosa untuk mengadakan rapat pembentukan panitia pembangunan musola bertempat di rumah Bu RT. Dan informasi sebelumnya Bu RT sama warga juga menemui Pak Haji Datuk Johardi Bandar Putih untuk mengkoordinir ya, atau memotivasi pembentukan musola ini. Hasil rapat di tanggal 28 itu yang pertama, peserta rapat waktu itu sekitar ada 40 orang ya. Jadi peserta rapat sepakat ya, dengan usulan Pak Haji Johardi Datuk Bandar Putih memberi nama musolanya Musola Al-Ansor. Kemudian terbentuknya formatur ya, pembentukan panitia pelaksanaan pembangunan Musola Al-Ansor. Kemudian pada waktu itu juga kita melakukan badon cek pertama. Jadi dengan semangat waktu itu untuk membangun musola, di badon cek pertama itu terkumpul 25.640.000. Kemudian dalam rapat juga disepakati ada iuran wajib minimal untuk warga. Iuran wajib ya, minimal itu waktu itu adalah 200.000. Dan alhamdulillah terkumpul 17.900.000. Kemudian di dalam rapat tanggal 8 ditetapkan formatur mengadakan rapat tanggal 29. Jadi tanggal 28 itu adalah hari Sabtu, tanggal 29 adalah hari Minggu. Kemudian formatur membentuk panitia pelaksana pembangunan musola Al-Ansor juga bertempat di rumah Ibu RT 03 atau Pak Endah almarhum ya, Al-Fatihah buat Pak Endah, mudah-mudahan tenang di sana. Kemudian di dalam pembentukan panitia itu peserta rapat meminta saya untuk menjadi ketua. Waktu itu sebenarnya saya menolak ya. Jadi saya mengharapkan ada mungkin yang bisa lebih baik dan lebih fokus ya untuk pembangunan musola kita. Tapi kemudian semua peserta waktu itu meminta saya untuk jadi ketua. Akhirnya saya menerima amanah tersebut ya. Kemudian tanggal 1 Desember diterbitkan di SK-nya oleh Bu RT waktu itu, di mana ketua saya Riwayati, kemudian wakil ketua waktu itu Pak Miral Masri, Datuk Bandaro, sekretaris Bu Hajah Inawati, wakil sekretaris Dani Antonosi, kemudian bendahara Bu Desnita, wakil bendahara Bu Murni, bidang perencanaan dan pembangunan koordinatornya waktu itu Pak Yul Ardi atau Pak Adit, kemudian bidang dana koordinatornya Pak Asmadi, kemudian bidang sosial koordinatornya Pak Auzan Awawi, kemudian bidang keamanan koordinator Ibtu R. Taufik. Kemudian tanggal 20 Desember kita adakan acara peletakan batu pertama oleh Wali Kota Padang Bapak Mayaldi Ansarullah, yang kemudian terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. Kemudian juga pada tanggal 20 Desember kita
menetapkan arah kiblat yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Firdaus ANFH. Kemudian dalam acara ini juga diadakan badol cek yang kedua. Alhamdulillah terkumpul 26.770.000. Jadi dengan dana yang terkumpul dari badol cek, jadi kita mulai bangun ini dari nol. Kita bersama-sama mengumpulkan dana. Tanggal 21 Desember setelah peletakan batu pertama langsung kita kerjakan musola ini. Alhamdulillah waktu itu di bulan April kalau nggak salah sudah bisa digunakan untuk tarawih dan sholat Idul Fitri dengan kondisi apa adanya. Kemudian tanggal 10 Agustus 2021 kita juga pada saat wirid Selasa malam kita juga melakukan badol cek khusus untuk semen. Jadi badol cek semen kita mendapatkan 222 sak semen. Kemudian tanggal 23 September 2021 Bu RT mengundang untuk melakukan pemilihan pengurus mushola Al-Ansor. Kemudian hasil keputusannya disampaikan ke kantor BUA dan pengurusnya ada di depan, sudah ada di terpampang di belakang di dinding, bisa dilihat dan saya bacakan lagi. Tapi pada umumnya yang menjadi panitia pelaksana pembangunan dulu itu juga menjadi pengurus di musola ini. Jadi tanggal 15 Oktober KUA menerbitkan SK kepengurusan tahun 2021. Kemudian kami mengusulkan sebenarnya melalui penasehat atau melalui BRT di dalam SK itu tidak ada disebutkan periode pengurus. Jadi kami menginginkan harusnya ada periode pengurus dan saya mengusulkan paling lama itu 5 tahun. Sehingga nanti sekarang sudah tahun ketiga, nanti tahun 2024, 2025 itu sudah 5 tahun. Jadi kalau bisa diadakan lagi pemilihan pengurus baru. Kalau bisa ada yang lain menggantikan saya. Jadi supaya bisa bersama-sama kita membangun musola ini. Itu usulan. Kemudian mengenai biaya pembangunan kita itu sudah habis sampai malam ini 891.584.000. Belum 1 miliar, masih 891 juta. Jadi sumber dananya dari donatur tunai 858 juta. Kemudian kita ada dana talangan dari Pak Datuk 20 juta, dari Pak Firman juga sekitar 20 juta 575 gitu. Hingga 758 sehingga ada dana talangan ini. Jadi utang musola kepada Pak Haji Datuk Johardi, Pak Datuk Johardi sama Pak Firman itu 40 juta. Jadi itu kalau kita lihat kilas balik dengan pendanaan nol, semangat juang yang tinggi, kekompakan bersama, dan itu bisa terlihat di dalam gotong royong yang membangun musola ini. Seluruh warga ikut berpartisipasi, ikut aktif untuk membangun musola ini. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah punya musola yang bisa untuk ibadah, bisa untuk acara keagamaan, acara silaturahmi, sehingga dengan ada musola ini kita semakin akrab, semakin dekat, semakin kompak warga kita. Jadi demikian saja. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.